Bagaimana cara menggulung di tali ketapel biar nggak gampang putus? Mau tahu caranya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Lebih 19. Hari ini saya mau kasih tutorial ke teman-teman bagaimana ngegulung tali di gulungan ketapel. Karena kemarin ada teman yang nanyain bagaimana ngegulungnya. Karena kalau misalnya salah ngegulungnya saat kita ngetapel itu talinya itu gampang putus, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasannya, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin cari informasi ini ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Oke, kita masuk ke penjelasannya teman-teman. Ketapel mania, cep, sempoyong. Oke teman-teman, saya ada dua jenis gulungan ketapel nih. Yang pertama ini yang modelnya bentuknya itu melengkung. Nah yang kedua ini dia agak rata, nggak melengkung. Kita bahas satu-satu. Kita bahas yang pertama ini yang rata dulu nih. Nah untuk yang jenisnya rata kayak gini, teman-teman itu ngegulungnya tuh rapi ya, dari belakang dulu. Jangan ditumpuk di satu, jangan ditumpuk di tengah di sini semua digulung. Maksudnya jangan dijadiin kayak gini ya teman-teman. Saya kasih contoh kalau misalnya yang digulung di tengah. Nah kalau misalnya digulung, teman-teman gulung di tengah semua kayak gini, dikumpulin kayak gini, biasanya kalau yang sering terjadi talinya itu keluarnya nggak rapi. Kadangan malah pas dia keluar banyak keluarnya, malahan jadi kusut talinya. Kalau misalnya teman-teman gulungnya di satu kayak gini, karena ada biasanya kalau yang kayak gini di tengah-tengahnya itu ada yang kendor, nggak kenceng ini gulungannya. Makanya dari itu kalau misalnya teman-teman gulung di tengah semua kayak gini, biasanya yang kendor itu akan keluar sebareng, dia keluarnya barengan, jadi terjadi kusut. Maka dari itu kalau misalnya yang jenis gulungannya rata kayak gini, gulungnya rapi teman-teman, gulungnya rapi, digulung dari belakang sini dulu, di belakang sini dulu, digulung di sini, jangan ditumpuk di tengah semua, di sini, kemudian di tengah sampai dengan dia ke depan. Nih, sampai dia ke depan kayak gini. Nah, kalau dia rapi kayak gini, pas kita ngetapel keluarnya juga lancar dia teman-teman. Jadi kalau misalnya dia udah digulung rapi kayak gini, untuk terjadinya itu pas kita ngetapel dia kusut itu lebih kecil karena dia rapi. Nah kalau dia rata kayak gini. Nah untuk panjang tali ini di gulungan berapa panjang? Kalau untuk di gulungan ini 30 meter sampai 40 meter aja udah cukup, jangan terlalu panjang. Kalau misalnya kebanyakan nanti jadi kusut juga. 30 sampai 40 cm itu udah cukup. Nah ini cara ngegulung buat yang jenisnya permukaannya rata ya, permukaan ininya rata, nggak melengkung. Ini untuk yang kedua teman-teman. Untuk yang kedua ini model permukaannya itu di tengahnya melengkung ya, cekung, di tengahnya cekung. Nah kalau untuk model yang cekung kayak gini, kita ngegulung talinya itu dikumpulin di tengah kayak gini nggak apa-apa teman-teman. Nah digulung, disatuin di tengah-tengah kayak gini nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena dia kan bentuknya cekung, jadi dia yang paling pertama kita gulung dia berada di dalam, jadi masih rapi. Jadi walaupun kita satuin di tengah kayak gini, kita gulung di tengah semua kayak gini, dia tetap rapi masih teman-teman. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan dia permukaannya nggak cekung, rata. Kalau misalnya digulung di tengah-tengah semua kayak gini, dia itu biasanya ada bagian yang kendor. Bagian yang kendor itulah biasanya yang saat kita ketapel dia keluarnya banyak, yang terjadi malah benangnya kusut. Nah kalau yang cekung kayak gini digulung aja di tengah semua kayak gini nggak apa-apa. Dia sudah rapi teman-teman. Kalau misalnya digulung di tengah semua kayak gini dia sudah rapi, nggak kusut. Jadi kalau untuk permukaan buat
gulungan ketapel, sebenarnya lebih bagus yang modelnya kayak gini, yang dia cekung di tengahnya ini. Kalau dia cekung kayak gini juga kita ngegulungnya lebih enak. Yang kedua lebih rapi teman-teman, lebih rapi. Saat kita ngegulung di satu di tengah kayak gini, dia lebih rapi dan lebih gampang. Jadi saat kita ngegulung, digulung aja di tengah semua kayak gini, jadi dia lebih rapi dan talinya itu kenceng. Jadi saat kita ngetapel itu dia keluarnya juga lancar, nggak keset, dan juga nggak nggak kusut saat kita ketapel teman-teman. Yang modelnya kayak gini. Oke teman-teman, sekarang penyebab utamanya itu tali sering putus saat kita ketapel, itu biasanya terjadinya kayak gini teman-teman. Yang pertama itu gulungan teman-teman itu nggak rapi. Yang itu yang saya bilang tadi ya, kalau misalnya model kayak gini, teman-teman gulungnya disatuin di tengah semua kayak gini, itu kemudian yang kedua teman-teman, nah biasanya kan sebelum kita ngetapel, kalau misalnya kita itu nggak sabar, apalagi kalau misalnya sampai ketemu ikannya ukurannya babon-babon gitu kan, biasanya gugup. Yang dirasain itu pengen cepet-cepet aja ngetapel ikan, sampai takut ikannya itu kabur duluan gitu kan. Nah jadi sering sekali terjadi talinya itu kebuka nih teman-teman, padahal yang kita gulung itu kan dia sudah rapi kayak gini teman. Nah itu kan sudah rapi, sudah kencang. Nah tapi terkadang teman-teman ini tuh ngebuka sendiri. Nah terkadang talinya itu ngebuka sendiri kayak gini, ngebuka sendiri kayak gini. Nah penyebab utama sering sekali talinya putus ini kebuka, dia itu masuk ke belakang sini teman. Nih talinya itu masuk ke belakang sini, karena kita nggak sabaran, kita nggak fokus lagi sama gulungan ketapel kita, ikan kita ini, karena lihat ikan nila babon, nggak sabaran mau langsung ngetapel. Saat kita ngetapel nggak sadar ininya talinya tuh dinyelip di belakang sini. Saat kita ketapel, kalau misalnya talinya kenceng, ini udah otomatis pasti bakalan putus teman-teman. Talinya ini pasti putus. Kalau misalnya dia nggak putus, nah ini risikonya berbahaya juga, ini bisa mental balik ke badan ini teman-teman, kalau misalnya si talinya ini nyangkut di belakang kayak gini. Tapi kalau yang sering terjadi, kalau misalnya dia masuk ke belakang sini, biasanya keseringannya talinya putus. Yang keseringan talinya putus. Kalau buat dia balik ke badan biasanya kecil. Kalau misalnya yang sering terjadi itu keseringannya talinya putus teman-teman. Itu yang penyebab utamanya tali itu putus saat kita ngetapel, karena gulungan kita itu nggak rapi teman-teman. Oke, tips terakhir nih teman-teman buat teman-teman semua, supaya ininya nggak putus, sabar teman-teman, jangan gugup, jangan grogi saat ketemu ikan, karena biasanya yang buat si tali ini kebuka dan kita nggak fokus, nggak sadar kalau ininya kebuka, itu karena kita gugup, karena kita nggak sabaran mau cepet-cepet aja nyelpet ikannya, padahal talinya ini kebuka. Jadi tips terakhir dari saya yang nggak kalah pentingnya dari cara ngegulungnya juga, itu yang penting kita sabar, kita tenang ada penikan. Kita perhatiin dulu sebelum ngetapel, kita bener-bener perhatiin talinya ini bener-bener udah rapi, udah kenceng, baru kita nyelepet. Karena kalau misalnya nggak rapi, nggak kenceng, takutnya nanti pelurunya nggak stabil, bisa berbahaya juga teman-teman. Jadi selalu ingatkan untuk hati-hati buat main ketapelnya, dan selalu pastiin talinya rapi teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video kali ini. Informasinya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Buat teman-teman yang suka sama videonya, jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan di share. Teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung channel ini, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.